Bayangkan seorang perempuan biasa yang bekerja sebagai TKW di negeri asing harus berhadapan dengan sindikat kejahatan paling kejam di dunia perdagangan organ manusia sendirian, tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk meminta tolong, namun ia berhasil keluar hidup-hidup dari perangkap maut itu, semua berkat satu rahasia ilmu kuno yang disebut ilmu rawa rontek. Inilah kisah nyata penuh ketegangan dan keberanian yang akan membuat kita semua terdiam kagum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rafa Story. Di sini kita akan membahas kisah-kisah nyata yang penuh inspirasi, pelajaran hidup, dan keberanian. Jangan lupa untuk tetap setia mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kisah nyata ini bisa jadi pelajaran berharga buat kamu atau orang lain, tolong bantu support channel ini dengan klik like, komentar, dan subscribe ya. Karena satu klik dari kalian bisa bantu menyelamatkan banyak jiwa dari jalan yang salah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, yuk sama-sama kita tulis sholawat terbaik untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Dan seperti biasa, aku pengen tahu, yang lagi nonton ini dari mana aja nih? Tulis juga asal daerah kalian di komentar ya, biar kita bisa saling sapa. Namanya Siti, seorang perempuan sederhana yang lahir di sebuah desa kecil di Banten. Sejak kecil, hidup Siti tidak pernah mudah. Ia terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya hanya seorang buruh tani dan ibunya menjahit pakaian dari rumah ke rumah. Namun, meskipun hidup dalam kesederhanaan, Siti tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Ia bercita-cita besar untuk mengubah nasib keluarganya agar kelak kedua orang tuanya bisa menikmati kehidupan yang lebih layak. Selepas lulus SMP, Siti mulai bekerja serabutan di kampung. Mulai dari membantu tetangga, mengurus anak-anak kecil, hingga menjajakan makanan ringan di pasar. Tetapi pendapatan yang didapat tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga akhirnya, suatu hari, datanglah kabar dari seorang tetangga tentang peluang kerja di luar negeri. Dengan penuh harap, Siti mengikuti proses perekrutan tenaga kerja wanita atau TKW ke luar negeri. Semua tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun habis untuk biaya pengurusan dokumen. Berat rasanya meninggalkan keluarganya, terutama ibunya yang sudah mulai sakit-sakitan. Namun, demi masa depan, Siti menguatkan hatinya. Dengan air mata yang tertahan, ia melangkahkan kakinya menuju negeri seberang, Kamboja, sebuah negara yang sebelumnya bahkan belum pernah ia dengar banyak kabarnya. Sesampainya di Kamboja, Siti ditempatkan di sebuah rumah besar di pinggiran kota Phnom Penh. Rumah itu sangat megah, bertingkat 3 dengan halaman luas dan penjagaan ketat. Majikannya adalah seorang pria paruh baya yang memperkenalkan diri sebagai pengusaha properti. Di hari-hari awal, pekerjaan Siti cukup normal. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak makanan. Namun, seiring berjalannya waktu, Siti mulai merasa ada yang aneh. Setiap malam, rumah itu menjadi sangat ramai. Banyak tamu datang menggunakan mobil-mobil mewah, mengenakan pakaian serba hitam, berbicara dalam bahasa yang tidak Siti mengerti. Setiap tamu membawa koper besar yang dijaga dengan penuh kehati-hatian. Anehnya, koper-koper itu tidak pernah dibawa keluar lagi. Mereka hanya masuk ke ruang bawah tanah melalui pintu kecil tersembunyi di belakang dapur. Rasa penasaran mulai menghantui Siti. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya isi koper itu. Namun, naluri bertahannya membuatnya memilih diam. Ia hanya seorang pembantu kecil, tak mungkin mencampuri urusan majikannya, apalagi di negeri orang. Namun semuanya berubah di suatu malam saat listrik rumah tiba-tiba padam. Dalam kondisi gelap gulita, Siti yang sedang mencari lilin tanpa sengaja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Ia melihat beberapa pria bertopeng menyeret seorang remaja laki-laki yang tampak tidak berdaya, mulutnya disumpal kain, dan tubuhnya terikat. Mereka membawa anak itu ke ruang bawah tanah dengan cara yang kasar. Siti terpaku ketakutan di balik lemari. Ia menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar sekarang bahwa tempat ini bukan rumah biasa.
Ia bekerja di sarang sindikat kejahatan besar. Tubuh Siti lemas seketika. Ia tahu, jika ketahuan melihat kejadian itu, nyawanya bisa dalam bahaya. Keesokan harinya, Siti pura-pura tidak tahu apa-apa. Ia bekerja seperti biasa, menahan ketakutan dalam dada. Tapi matanya kini lebih waspada. Ia memperhatikan bahwa selain koper, kadang-kadang ada juga kasur kecil yang masuk ke ruang bawah tanah. Ia juga mulai sadar bahwa beberapa tamu yang datang tidak pernah terlihat keluar lagi. Ia semakin yakin bahwa ada kejahatan besar yang terjadi di sana. Malam berikutnya, keanehan kembali terjadi. Siti mendengar suara tangisan dari dalam ruang bawah tanah. Ia mendekatkan telinganya ke lantai dan mendengar erangan kesakitan, seperti ada orang yang sedang disiksa. Rasa takut dan iba bercampur menjadi satu. Tapi ia tahu, ia tidak bisa berbuat apa-apa sendirian. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Siti. Setiap langkah di rumah itu seperti berjalan di atas bara api. Ia selalu merasa diawasi. Setiap gerak-geriknya dicurigai. Bahkan saat ia ke dapur atau ke kamar mandi, ada orang yang selalu mengikutinya dengan pandangan tajam. Siti mulai merasakan bahwa dirinya tidak sekadar pembantu di situ, tapi calon korban berikutnya. Terlebih, ia pernah mendengar percakapan para penjaga yang mengisyaratkan bahwa orang luar sangat berharga di pasar gelap organ tubuh manusia. Sebagai seorang pendatang tanpa banyak dukungan hukum, nyawa Siti seakan tidak ada harganya di negeri itu. Puncaknya terjadi pada suatu malam saat seorang penjaga rumah yang biasa bersikap sopan, mendekatinya dengan wajah serius. Lelaki itu berbisik bahwa Siti harus bersiap-siap karena majikan mereka sudah punya rencana untuknya. Meskipun pria itu tidak menjelaskan secara rinci, Siti memahami maksudnya. Ia akan dijual, atau lebih parah lagi, diambil organnya. Dunia Siti seolah runtuh. Ia tidak tahu harus meminta tolong ke siapa. Ia tidak bisa keluar rumah begitu saja karena seluruh pintu dijaga ketat dan bahkan pagar rumah dilengkapi kamera pengawas. Dalam keputusasaan, Siti teringat kepada pesan kakeknya. Dulu, kakeknya sering menceritakan tentang ilmu rawa rontek, sebuah ilmu kuno warisan leluhur yang bisa membuat tubuh kebal dari serangan fisik dan kuat menghadapi bahaya. Waktu kecil, Siti hanya mendengar itu sebagai dongeng pengantar tidur. Namun kini, di tengah ketakutan maut yang nyata, ia mulai merenungi pesan itu. Ia memutuskan untuk mencoba mengamalkan apa yang pernah diajarkan kakeknya. Dengan air mata berlinang, ia berwudhu seadanya di kamar mandi kecil, lalu mulai membaca doa-doa yang pernah diajarkan berulang-ulang dengan penuh harap dan keyakinan. Malam itu, di dalam kamar kecilnya yang gelap, Siti berdoa sekuat tenaga. Ia memohon perlindungan Allah dari segala keburukan. Ia membaca wirid yang diajarkan kakeknya dengan niat dan keikhlasan total. Perlahan, hatinya menjadi lebih tenang. Ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah ini benar-benar kekuatan rawa rontek atau hanya keyakinan semata, yang pasti ia merasa lebih berani. Siti sadar, ia harus segera mencari cara untuk keluar dari rumah itu, atau ajal akan segera menjemputnya. Dengan kekuatan tekad yang baru, Siti mulai merancang rencana pelarian. Ia memperhatikan setiap sudut rumah, menghafal posisi kamera CCTV, mempelajari pola patroli para penjaga. Setiap hari, saat bersih-bersih, ia mencatat dalam ingatannya pintu-pintu mana yang jarang dikunci, jalan mana yang paling memungkinkan untuk kabur tanpa ketahuan. Ia sadar bahwa kesalahan sedikit saja akan berakibat fatal. Tapi bagi Siti, mengambil risiko itu lebih baik daripada menunggu nasib tragis di tangan sindikat kejam itu. Suatu malam, Siti mendapatkan kesempatan. Salah satu penjaga tampak mabuk berat setelah pesta minuman keras di ruang tamu. Ia melihat salah satu pintu belakang tidak tertutup rapat. Dengan napas berdegup kencang, ia menyelinap perlahan. Setiap langkah terasa seperti berlari di tengah ladang ranjau. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berdoa tanpa henti dalam hati, memohon keselamatan. Saat berhasil mencapai pintu belakang, tiba-tiba salah satu anjing penjaga menggonggong keras.
Jantung Siti hampir copot. Ia tahu, hanya masalah detik sebelum para penjaga sadar. Tanpa pikir panjang, ia mendorong pintu itu sekuat tenaga dan berlari secepat yang ia bisa. Malam di Phnom Penh begitu gelap. Siti berlari menyusuri jalan-jalan kecil, menghindari lampu jalan, mencari tempat bersembunyi. Kakinya terluka karena menginjak pecahan kaca, tetapi ia tidak peduli. Yang penting adalah terus bergerak. Ia akhirnya menemukan sebuah gang sempit dan bersembunyi di balik tumpukan sampah. Di sana, ia menahan napas, mendengarkan suara langkah kaki para pengejar yang lewat di dekatnya. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tetap bertahan, menggigit bibir menahan suara tangis. Setelah beberapa jam bersembunyi, saat situasi mulai tenang, Siti keluar dari persembunyiannya dan berjalan tanpa arah. Ia hanya mengikuti instingnya, menjauh sejauh mungkin dari rumah itu. Di tengah keputusasaan, Siti bertemu dengan seorang sopir tuk-tuk tua yang bersedia membantunya. Meski awalnya ragu, Siti memutuskan untuk mempercayai pria tua itu. Ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Dengan mata berkaca-kaca, sopir itu berkata bahwa ia sudah lama mendengar tentang sindikat perdagangan organ yang beroperasi di kota itu, tetapi tidak banyak yang bisa berbuat apa-apa karena sindikat tersebut dilindungi oleh pejabat korup. Namun, si sopir mengenal seorang relawan kemanusiaan dari Indonesia yang tinggal di Kamboja. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas mencari tempat persembunyian yang aman. Sesampainya di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Siti bertemu dengan relawan tersebut, seorang perempuan muda bernama Rina. Rina kaget mendengar kisah Siti. Ia segera menghubungi Kedutaan Besar Indonesia. Tapi masalahnya tidak semudah itu. Karena Siti masuk ke Kamboja secara ilegal tanpa dokumen resmi yang lengkap, proses penyelamatannya menjadi rumit. Apalagi sindikat yang mengejar Siti memiliki jaringan kuat. Mereka mengirim orang-orang untuk mencari Siti, menawarkan imbalan besar kepada siapa saja yang berhasil menemukan dan membawa kembali aset berharga mereka itu. Di tengah tekanan dan ancaman, Siti tetap tidak menyerah. Ia percaya bahwa selama ia tetap berpegang pada doa dan keyakinan, Allah akan menolongnya. Ia terus mengamalkan wirid yang diajarkan kakeknya, membaca doa-doa perlindungan setiap saat. Dalam kondisi tertekan itulah, Siti justru menemukan kekuatan batin yang luar biasa. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga bertekad untuk menggagalkan operasi sindikat tersebut. Dengan bantuan Rina dan jaringan relawan lokal, Siti mulai mengumpulkan informasi. Ia mengingat dengan rinci nama-nama orang yang pernah datang ke rumah majikannya, ciri-ciri kendaraan mereka, bahkan letak ruang bawah tanah rahasia itu. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke pihak berwenang di Kamboja melalui jalur tidak resmi. Awalnya, banyak pihak yang ragu. Namun, bukti-bukti yang disampaikan Siti terlalu kuat untuk diabaikan. Akhirnya, dengan koordinasi yang sangat hati-hati, diadakanlah penggerebekan terhadap rumah tersebut. Penggerebekan berlangsung dramatis. Banyak anggota sindikat yang ditangkap. Di ruang bawah tanah, ditemukan puluhan korban, kebanyakan remaja dan perempuan muda, yang dalam kondisi lemah karena perlakuan tidak manusiawi. Koper-koper besar yang selama ini dibawa para tamu ternyata berisi peralatan medis ilegal untuk operasi transplantasi organ. Kabar penggerebekan itu menjadi berita besar di Kamboja dan bahkan internasional. Banyak media menyoroti keberanian seorang TKW muda asal Indonesia yang menjadi kunci terbongkarnya sindikat mengerikan tersebut. Siti menjadi simbol perjuangan melawan perdagangan manusia. Meski trauma berat, ia tidak menyesal telah mengambil risiko besar itu. Ia merasa bahwa semua perjuangannya, semua ketakutannya, semua doanya, tidak sia-sia. Setelah melalui proses hukum yang panjang dan rumit, akhirnya Siti berhasil dipulangkan ke Indonesia. Kepulangannya disambut haru oleh keluarganya dan warga kampungnya. Banyak yang tidak percaya bahwa gadis sederhana dari desa kecil itu mampu mengguncang jaringan kejahatan internasional. Bagi Siti, pengalaman mengerikan itu menjadi pelajaran hidup yang luar biasa. Ia sadar bahwa dalam hidup, keyakinan dan keberanian adalah senjata paling ampuh menghadapi kegelapan sebesar apapun. Setelah kembali ke Indonesia, kehidupan Siti tidak langsung berjalan mulus. Trauma berat membekas dalam pikirannya. Ia sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin, dibayangi mimpi buruk tentang hari-hari kelam di Kamboja. Keluarganya,
walaupun sangat mendukung, merasa bingung bagaimana cara membantu Siti pulih. Tidak mudah menghapus ingatan tentang penyiksaan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Setiap kali mendengar suara keras atau melihat orang asing dengan wajah mencurigakan, Siti langsung ketakutan. Ia merasa dunia tidak lagi aman. Namun Siti tahu, ia tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam ketakutan. Ia harus bangkit, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk para korban lain yang belum seberuntung dirinya. Dalam masa pemulihan itu, Siti banyak menghabiskan waktu di masjid desa. Ia memperdalam ilmu agama, memperbanyak zikir, dan berusaha memperkuat kembali jiwanya. Salah satu hal yang membuatnya terus kuat adalah ajaran kakeknya tentang ilmu rawa. Rontek, sebuah konsep spiritual kuno dari tanah Banten yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati manusia bukan hanya terletak pada fisik, tetapi pada keteguhan hati dan kekuatan ruhani. Rawa Rontek, dalam tradisi leluhurnya, bukan sekadar legenda tentang kekebalan tubuh, tetapi lebih kepada kekuatan jiwa untuk tidak hancur meskipun menghadapi ujian seberat apapun. Konsep ini terus menguatkan Siti dalam perjalanan berat penyembuhan dirinya. Suatu hari, seorang wartawan dari televisi nasional datang ke kampung Siti. Mereka ingin mengangkat kisah heroiknya ke layar kaca. Awalnya Siti ragu. Ia tidak ingin menjadi terkenal karena tragedi. Tapi setelah berdiskusi dengan keluarganya, ia sadar bahwa menceritakan pengalamannya bisa membuka mata banyak orang tentang bahaya sindikat perdagangan manusia dan pentingnya waspada. Maka, Siti pun setuju. Dalam wawancara itu, ia menceritakan semuanya dengan tenang, meski sesekali air matanya menetes. Ia menceritakan bagaimana sindikat itu beroperasi, bagaimana para korban direkrut dengan janji-janji palsu, dan bagaimana doa-doa serta ilmu yang diajarkan kakeknya menyelamatkannya dari kehancuran. Wawancara tersebut menjadi viral. Ribuan orang menonton dan membagikan kisah Siti. Banyak yang terinspirasi oleh keberaniannya. Tak sedikit pula yang tergerak untuk membantu korban-korban lain. Dari sana, beberapa lembaga sosial menghubungi Siti, menawarkan bantuan konseling trauma, bahkan mengajak Siti menjadi pembicara di berbagai seminar tentang pencegahan perdagangan manusia. Meski gugup, Siti mulai belajar berbicara di depan umum. Setiap kali ia menceritakan kisahnya, ia merasakan luka lama kembali terbuka, namun di saat yang sama, ia juga merasa lebih kuat. Ia mulai menyadari bahwa dengan berbagi, ia tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Dalam salah satu acara seminar di Jakarta, Siti bertemu dengan seorang tokoh penting. Seorang ustadz besar yang terkenal dengan program-program pemberdayaan perempuan korban kekerasan. Ustadz tersebut sangat tersentuh dengan cerita Siti dan mengajaknya bergabung dalam sebuah program pelatihan khusus untuk membekali perempuan Indonesia yang bekerja ke luar negeri dengan keterampilan bertahan hidup, ilmu agama, serta pelatihan psikologi dasar. Program ini bertujuan agar para TKW tidak mudah tertipu dan bisa melindungi diri mereka sendiri di negeri orang. Siti merasa ini adalah jalan yang Allah bukakan untuknya, dan ia menerima tawaran itu dengan hati berbunga-bunga. Pelatihan itu tidak mudah. Setiap harinya, Siti harus mengikuti berbagai kelas, dari bela diri dasar, komunikasi darurat, manajemen emosi, hingga FIF perempuan dalam Islam. Namun Siti menjalaninya dengan penuh semangat. Ia sadar, pengalaman pahit yang pernah ia alami tidak boleh terjadi pada orang lain. Dalam beberapa bulan, Siti pun lulus dari pelatihan dengan prestasi gemilang. Ia bahkan dipercaya menjadi mentor untuk angkatan berikutnya. Suatu kebanggaan besar bagi gadis desa sederhana seperti dirinya. Tidak berhenti sampai di situ, Siti dan para sahabat barunya mendirikan sebuah komunitas bernama Pelita Nusantara. Komunitas ini bertujuan memberikan edukasi kepada calon TKW, terutama dari desa-desa terpencil. Mereka mengadakan penyuluhan rutin, membagikan buku panduan gratis, dan mengadakan simulasi situasi berbahaya agar para perempuan lebih siap mental sebelum berangkat ke luar negeri. Nama Siti mulai dikenal luas di kalangan aktivis kemanusiaan. Tapi Siti tetap rendah hati. Ia selalu mengatakan bahwa semua ini terjadi bukan karena kehebatannya, tetapi karena pertolongan Allah dan ajaran mulia dari para leluhurnya. Di sela-sela kesibukannya, Siti sering diundang untuk bercerita di televisi, radio, bahkan di acara podcast. Di setiap kesempatan, ia tidak pernah lupa mengingatkan tentang pentingnya iman dan doa dalam menghadapi ujian hidup.
Ia selalu membawa tasbih kecil warisan kakeknya, yang sudah lusuh namun penuh makna, sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dunia, melainkan dari hati yang selalu bersandar kepada Allah. Ia juga sering membagikan kisah tentang ilmu rawa rontek, bukan dalam konteks mistis, tetapi sebagai simbol ketangguhan jiwa. Meski kini kehidupannya lebih baik, Siti tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering pulang ke kampung, membantu keluarganya bertani, dan mengajar anak-anak mengaji di masjid kecil desanya. Bagi Siti, keberhasilan bukan diukur dari seberapa tinggi ia dikenal, tetapi dari seberapa banyak kebaikan yang bisa ia sebarkan. Ia ingin anak-anak di desanya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, berani, dan tidak mudah menyerah menghadapi cobaan hidup. Ketika suatu hari ditanya apa rahasia terbesar yang membuatnya bertahan dari semua kengerian itu, Siti hanya tersenyum dan menjawab dengan sederhana, keyakinan. Karena kalau hati kita sudah yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata, maka sebesar apapun badai, kita akan tetap bisa berdiri. Seiring berjalannya waktu, Siti semakin dikenal sebagai simbol kekuatan perempuan Indonesia. Banyak yang mengagumi keberaniannya, tapi Siti selalu merendah. Ia menolak disebut pahlawan, karena dalam hatinya, semua yang ia lakukan hanyalah bentuk rasa syukur atas kesempatan kedua yang diberikan Allah dalam hidupnya. Dalam setiap perjalanan hidupnya, Siti selalu membawa satu tekad, yaitu memastikan tidak ada lagi saudara-saudara sebangsanya yang menjadi korban sindikat perdagangan manusia. Ia tahu, perjuangannya masih panjang dan jalan yang harus ditempuh penuh tantangan, tetapi ia tidak gentar sedikit pun. Siti kemudian mulai berinisiatif menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga resmi seperti BP2MI atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ia memberikan masukan berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, membantu menyusun modul pelatihan untuk para calon pekerja migran. Bukan hanya soal teknis bekerja di luar negeri, tetapi juga tentang bagaimana mengenali sindikat, melindungi diri dari tipu daya, hingga bagaimana memperkuat mental dan spiritual sebelum meninggalkan tanah air. Tidak sedikit yang meneteskan air mata saat mendengar kisah Siti dalam sesi pelatihan. Ia berbicara bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan seluruh jiwa yang pernah terbakar penderitaan dan kini menyala menjadi cahaya harapan. Program-program yang melibatkan Siti mulai membuahkan hasil. Angka perdagangan manusia dari daerah Banten dan sekitarnya perlahan menurun. Banyak calon TKW yang lebih siap secara mental dan lebih selektif dalam memilih agen keberangkatan. Para keluarga di desa-desa mulai lebih waspada, tidak lagi mudah percaya dengan iming-iming pekerjaan bergaji besar di luar negeri tanpa prosedur resmi. Perubahan ini membuat hati Siti semakin lapang. Ia merasa semua luka yang pernah ia derita tidak sia-sia, karena darinya lahir kesadaran baru di tengah masyarakat. Namun perjuangan tidak selalu mulus. Ada saja oknum yang merasa terganggu dengan aktivitas Siti. Ia beberapa kali menerima ancaman anonim, bahkan ada yang mencoba menyabotase acaranya. Tapi sekali lagi, ajaran rawa rontek yang ditanamkan sejak kecil membuat Siti tidak gentar. Ia tahu, hidup memang penuh ujian, dan orang yang memperjuangkan kebenaran harus siap menghadapi berbagai bentuk cobaan. Dengan penuh keteguhan, Siti terus melangkah maju, yakin bahwa selama ia berpihak pada kebenaran dan selalu memohon perlindungan Allah, maka tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang mampu menjatuhkannya. Di tengah kesibukannya, Siti tidak melupakan misi spiritual pribadinya. Ia bertekad suatu hari nanti akan membangun sebuah pondok pesantren kecil di kampung halamannya, khusus untuk perempuan-perempuan muda yang ingin bekerja ke luar negeri. Di pondok itu, mereka akan dibekali ilmu agama, keterampilan hidup, serta kesadaran penuh akan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia merdeka. Ia membayangkan sebuah tempat sederhana namun penuh cahaya, di mana para perempuan belajar, berdoa, dan saling menguatkan satu sama lain sebelum berangkat mengadu nasib ke negeri orang. Untuk mewujudkan mimpinya itu, Siti mulai menabung sedikit demi sedikit dari honor yang ia dapatkan sebagai pembicara. Ia tidak mau tergantung pada bantuan luar. Ia percaya bahwa perjuangan sejati harus dilandasi oleh kemandirian dan keikhlasan. Setiap rupiah yang ia kumpulkan, ia niatkan sebagai amal jariah, agar kelak pahalanya terus mengalir bahkan setelah ia tiada. Semangat Siti semakin menginspirasi banyak orang. Para dermawan pun mulai berdatangan, menawarkan bantuan. Tapi Siti selektif, hanya menerima bantuan dari mereka yang benar-benar tulus tanpa pamrih.
Akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang, pondok impian itu pun mulai dibangun. Dengan semangat gotong royong, warga kampung membantu semampunya, baik dengan tenaga maupun bahan bangunan. Tidak ada kemewahan, hanya semangat cinta dan kepedulian yang membara. Saat bangunan sederhana itu berdiri, Siti menangis dalam sujud syukur yang panjang. Ia sadar, ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang sebuah harapan besar untuk masa depan banyak perempuan Indonesia. Pondok itu diberi nama Pesantren Pelita Jiwa. Setiap santrinya diajarkan 3 hal utama: kekuatan iman, kecerdasan berpikir, dan ketangguhan hati. Tidak hanya mengaji, mereka juga belajar bahasa asing, keterampilan dasar seperti menjahit dan memasak, serta simulasi menghadapi situasi darurat di luar negeri. Metode pengajaran di pesantren ini unik karena menggabungkan nilai-nilai tradisional Banten dengan kebutuhan modern. Para santri tidak hanya diajari bertahan hidup, tetapi juga bagaimana menjadi agen perubahan dimanapun mereka berada. Nama Siti semakin harum. Banyak media nasional maupun internasional meliput kegiatannya. Bahkan beberapa organisasi HAM dari luar negeri memberikan penghargaan kepadanya. Namun sekali lagi, Siti tidak berubah. Ia tetap gadis desa sederhana yang senang menanam cabai di ladang kecil keluarganya, yang selalu tersenyum ramah pada siapa saja, dan yang tidak pernah lupa berzikir di setiap langkah hidupnya. Di penghujung setiap hari, setelah semua aktivitasnya selesai, Siti selalu duduk di beranda rumah, memandang langit malam, dan mengingat semua perjalanan hidup yang telah ia lewati. Ia tahu, hidup ini penuh dengan ketidakpastian, penuh luka dan air mata. Tapi ia juga tahu, selama hati tetap berpegang pada cahaya iman, maka setiap luka akan berubah menjadi kekuatan, dan setiap air mata akan tumbuh menjadi bunga harapan. Dan untuk semua orang yang pernah merasa hancur, Siti selalu punya satu pesan sederhana yang ia ucapkan pelan: jangan pernah menyerah. Karena mungkin, di balik penderitaanmu, Allah sedang menyiapkan misi besar yang lebih mulia daripada yang pernah kamu bayangkan. Itulah kisah luar biasa dari seorang TKW asal Banten yang berjuang melawan sindikat perdagangan organ di Kamboja berkat keberanian dan ilmu yang diwariskan oleh leluhurnya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa keberanian iman dan doa adalah senjata paling ampuh dalam hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Rafa Story agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.